Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Muzaka. Nah, dalam konten kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana sih cara penggunaan must, have to, dan should dalam berbahasa Inggris. Cara ketiganya ini memiliki arti yang sama. Kita tentunya kadang bingung kan, mau menggunakan must atau have to atau bahkan should. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai perbedaan penggunaan ketiga modal tersebut. Jadi simak baik-baik pembahasan berikut ini agar kita tahu bagaimana cara menggunakan ketiga modal tersebut. Must, have to, dan should jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yakni harus. Ketiganya pun memiliki beberapa fungsi yang sama. Meski demikian, ketiga modal ini tidak selalu bisa digunakan dalam konteks yang sama. Lalu dalam konteks apa saja must, have to, dan should digunakan? Kita akan mengetahui jawabannya melalui pembahasan berikut ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan tiga modal tersebut dalam tiga konteks. Yang pertama yaitu expressing obligation atau menyatakan keharusan, kemudian yang kedua giving advice, memberikan saran, dan yang ketiga certainty and probability, yaitu kepastian dan ketidakmungkinan. Yang pertama, expressing obligation. Expressing obligation atau menyatakan kewajiban atau keharusan adalah salah satu fungsi dari must dan have to. Dalam menggunakan must dan have to untuk menyatakan keharusan, kita harus melihat konteksnya. Must digunakan untuk menyatakan keharusan yang berasal dari si pembicara, sedangkan have to menyatakan keharusan yang berdasarkan situasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di bawah ini. I must see the doctor. Saya harus pergi ke dokter. Pada kalimat I must see the doctor, si pembicara dia merasa bahwa ia harus pergi menemui dokter dan sangat penting baginya untuk melakukannya. Di sini tidak ada orang lain ataupun situasi lain yang mengharuskannya pergi, yang mana keharusan ini berasal dari dirinya sendiri. Kemudian contoh yang have to yaitu I have to see the doctor. Saya harus pergi ke dokter. Meskipun memiliki arti yang sama, namun di sini ada sedikit perbedaan, di mana pada kalimat I have to see the doctor, si pembicara ini tidak ada pilihan lain kecuali untuk pergi menemui dokter. Ia harus melakukannya karena mungkin memang saatnya untuk melakukan pemeriksaan rutin, obat-obatannya sudah habis, ataupun dokter menyuruhnya untuk datang. Dalam konteks ini, keharusan berasal dari situasi, bukan dari diri sendiri. Meskipun demikian, untuk menyatakan keharusan dalam konteks apapun, have to lebih sering digunakan dalam percakapan bahasa Inggris dibanding must. Sehingga ketika kita berbicara menggunakan bahasa Inggris dan ingin menyatakan sebuah keharusan, maka gunakanlah have to agar terdengar lebih natural. Sedangkan must digunakan untuk menjelaskan keharusan dalam bentuk tulisan formal atau formal written. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk negatif penggunaan must dan have to dalam expressing obligation. Nah, di sini kita harus selalu menggunakan must dalam bentuk negatif, atau cara pengucapannya yaitu must not. Bisa dilihat dalam penulisannya seperti yang terdapat pada layar. Nah, must not ini digunakan untuk menyatakan keharusan dalam bentuk negatif, karena have to dalam bentuk negatif atau biasa diucapkan do not have to, don't have to, ini tidak berfungsi untuk menyatakan keharusan.
Lihatlah contoh berikut ini untuk lebih jelasnya. Di sini terlihat pada contoh you must not come. Kamu tidak boleh datang. Di sini menyatakan bahwa kamu harus tidak datang atau melarang kamu untuk datang. Sedangkan you don't have to come, kamu tidak harus datang. Ini itu menyatakan bahwa kamu tidak boleh datang, tetapi kamu boleh datang jika kamu mau. Konteks yang kedua yaitu giving advice atau memberikan saran. Memberikan saran maupun pendapat adalah salah satu fungsi dari must, have to, dan shall. Lalu, adakah perbedaan saat menggunakan ketiga modal ini dalam menyatakan saran? Contoh di bawah ini akan menjelaskannya. Bisa dilihat contohnya. Yang pertama yaitu you shall try traveling to Bali. Kamu harus mencoba jalan-jalan ke Bali. You must try traveling to Bali. Kamu harus mencoba jalan-jalan ke Bali. Dan you have to try traveling to Bali. Kamu harus mencoba jalan-jalan ke Bali. Meskipun ketiganya memiliki arti yang sama, namun pada kalimat you shall try traveling to Bali, si pembicara terdengar netral. Sedangkan pada kedua kalimat lainnya, si pembicara terdengar lebih antusias saat memberikan saran tersebut. Karena mungkin ia sangat suka Bali sehingga ia sangat menyarankan orang lain untuk berkunjung ke sana. Kesimpulannya, secara umum kita bisa menggunakan shall untuk menyatakan saran dan pendapat. Selain itu, kita juga bisa menggunakan must dan have to untuk menyatakan saran ataupun pendapat yang lebih kuat, atau saat kita ingin sekali orang lain mencoba saran kita. Bentuk negatif dalam giving advice ini, gunakanlah bentuk negatif dari shall atau biasanya disebut shall not, seperti pada penulisan di layar, untuk memberikan saran ataupun pendapat. Jangan pernah gunakan must dan have to dalam bentuk negatif untuk menyatakan saran dan pendapat karena akan mengubah arti dan maksud. Sebagai contoh, you should not be too hard to yourself. Kamu jangan terlalu keras pada dirimu. Di sini itu memberikan saran untuk tidak boleh memperlakukan diri dengan terlalu keras. Contoh yang must, you must not be too hard to yourself. Kamu jangan terlalu keras pada dirimu. Di sini melarang untuk tidak memperlakukan diri sendiri terlalu keras. Kemudian yang have to, you don't have to be too hard to yourself. Kamu tidak harus terlalu keras pada dirimu. Menginformasikan bahwa kamu jangan memperlakukan dirimu sendiri terlalu keras, namun lakukanlah jika ingin. Nah, dari arti-arti di atas sudah jelas bahwa ketika kita menggunakan must not dan don't have to, itu artinya akan berubah, yang mana harusnya kita memberikan saran untuk tidak boleh memperlakukan diri sendiri terlalu keras, justru arti tersebut akan berubah. Konteks yang ketiga yaitu certainty and probability, kepastian dan kemungkinan. Dalam kepastian dan kemungkinan kita bisa menggunakan must dan shall. Namun ada perbedaan. Gunakanlah must untuk menyatakan jika kita sangat yakin bahwa sesuatu itu benar. Contohnya, she must be hungry. She has not eaten anything since last night. Dia pasti kelaparan. Dia belum memakan apapun sejak kemarin malam. Nah, penggunaan must di sini kita itu merasa sangat yakin bahwa dia ini kelaparan karena dia belum memakan apapun sejak kemarin malam. Sedangkan untuk shall digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu mungkin benar, tapi kita tidak 100% yakin. Tetapi kita yakin bahwa itu benar.
Contohnya, they said of hours ago, they should be there soon. Mereka terbang berjam-jam yang lalu. Mereka pasti ada di sana segera. Nah, di sini kan kita itu tidak 100% yakin. Walaupun mereka sudah terbang berjam-jam yang lalu, kita itu belum yakin kalau mereka itu sudah ada di sana. Kemudian dalam bentuk negatifnya, di sini itu kita justru tidak menggunakan must not dan should not untuk menyatakan kepastian dan kemungkinan. Sebagai penggantinya, gunakanlah can atau could not ketika berbicara tentang kepastian ataupun kemungkinan. Demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana cara menggunakan must, have to, maupun should yang mana sesuai dengan konteks dan fungsinya. Nah, setelah ini kita bisa nih coba untuk membuat kalimat dengan menggunakan ketiga modal tersebut. Namun disesuaikan dengan fungsi dan konteksnya masing-masing agar kita cepat menguasai cara menggunakannya. Kiranya itu saja yang dapat saya berikan, dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.